Halo teman-teman, kali ini aku mau ngasih tahu kalian tentang materi mengenai pengantar MySQL. Jadi kita akan main MySQL di exam, tentunya di selnya exam. Nah, yang pertama kita lakuin itu adalah kalian harus mengaktifkan MySQL-nya dulu. Jadi kalian klik start yang ada di sini, tapi khusus untuk yang di barisan MySQL aja ya. Nah, setelah aktif teman-teman, kemudian teman-teman klik sel yang ada di samping. Itu kan ada tuh yang untuk yang berbaris itu. Nah, itu teman-teman klik selnya. Ketika tampilannya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika tampilannya muncul seperti ini, teman-teman silahkan klik MySQL, menu, root, main V. Nah, passwordnya ini dikosongin aja, langsung di enter. Nah, kemudian akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, yang akan kita lakukan pertama kali adalah melihat database yang tersedia di MySQL ini. Dengan cara kita klik show databases. Terus jangan lupa titik komanya. Nah, dia akan muncul database-nya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman memasukkan sebuah sintak show database, maka akan muncul database yang ada di sini, yang ada di tabel-tabel yang ada di database MariaDB ini atau di exam ini. Kemudian kita akan membuat database baru nih. Jadi kita sendiri bikin database. Kita bikin database-nya dengan sintak create database spasi nama database-nya. Misalkan di sini kita bikin praktikum BD gitu ya. Terus kita titik koma jangan lupa, terus kita enter. Nah, di sini ketika teman-teman masukkan sintak create database praktikum BD, nanti ini akan muncul query oke, yang artinya sukses nih teman-teman bikinnya. Terus kan tadi kita masih ada di database bawaan dari exam, bawaan MySQL-nya yang ada di exam. Itu kan tandanya adalah Mariam dan non. Non di sini berarti belum ada database yang teman-teman tuju. Karena kita udah bikin database praktikum BD, kita berarti udah punya database yang akan kita tuju. Nah, kita harus masuk nih teman-teman ke database praktikum BD-nya. Gimana caranya? Simpel banget, teman-teman tinggal tulis use nama database. Nah, tadi nama database kita adalah praktikum BD. Itu ya teman-teman. Terus titik koma. Jadi, dengan cara kita untuk masuk itu kita pakai use praktikum DB, yaitu buat memakai atau masuk ke database yang kita buat. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada tulisannya data change. Jadi database change. Kan kalau yang pertama tadi kan non, tadi belum ada database yang kita pakai. Nah, ketika kita sudah menggunakan use praktikum DB atau kita menggunakan database yang kita punya, nah nanti di sini akan berubah nih, jadi nama database kita. Nah, itu untuk membuat database dan masuk menggunakan database yang kita buat. Selanjutnya, kita akan belajar bikin tabel. Caranya adalah create table, nama tabel. Misalkan di sini mahasiswa gitu. Jangan lupa titik komanya. Jadi teman-teman ketika kita udah tulis, jadi teman-teman ketika kita sudah menulis create table mahasiswa, terus buka kurung, yaitu kita masukkan variabel dan tipe variabel yang akan kita gunakan. Misal di sini aku mau menggunakan nama variabelnya apa nih? String, ya kan? Terus ukurannya misalkan 30 atau panjang dari tempat aku memesan sebuah tempat gitu. Jadi aku memesan sebuah tempat untuk nama itu sebanyak 30 tempat. Jadi kalau misalkan namanya nanti lebih dari 30 kata, 30 huruf, nanti dia akan kepotong. Jadi dia cuma nangkep 30 huruf aja. Nah, kemudian kita tulis
umur. Nah, kita pakai integer. Misalkan umur gak usah banyak-banyak ya, kita kasih 3 lah tempatnya. Itu. Ya kan teman-teman? Terus jangan lupa tutup kurung. Terus titik koma. Nah, teman-teman, di sini masalahnya adalah mungkin kita mengenal tipe-tipe data di dalam bahasa pemrograman itu ada string, integer gitu. Tapi kalau untuk di database itu untuk huruf atau kalimat itu udah ada 2 tipe, ada string sama varchar. Nah, kita ganti ya menjadi varchar. Nah, jadi teman-teman, karena di sini tuh untuk desain ini kita nggak bisa pakai string, jadi kita pakainya adalah varchar ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai string, nanti akan muncul error seperti ini. Ketika database tabelnya sudah terlihat, pengen tahu dong kayak gimana sih tabel yang kita buat. Nah, itu caranya dengan index nama tabel. Tadi kita bikin tabel mahasiswa. Nah, ini adalah tabel yang kita buat. Jadi tadi kita kan bikin tabel create tabel mahasiswa ini kan. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau tadi bikin tabel sintaksnya seperti ini, untuk melihat detail dari tabel yang kita buat adalah index mahasiswa atau index nama tabel. Nah, kemudian pasti cuma bikin tabel doang nggak diisi, kan lucu gitu ya. Nah, kita bikin nih isinya. Caranya dengan ketik insert untuk nama tabel mahasiswa values, ini bawaan ya teman-teman, terus kurung buka tanda petik 1, itu isi dari nama, misalkan di sini Nona. Terus koma itu adalah umur, misalkan 17, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi untuk teman-teman menggunakan insert into nama tabel values, isi dari tabel yang isi per variabel ya, ini per variabel seperti yang teman-teman buat tadi. Misalkan di sini Nona, berarti kan di sini nama. Terus kalau umur 17 gitu kan. Itu cuma bisa, kalau yang ini kita masih belajarnya adalah menginputkannya satu persatu. Jadi belum menggunakan input data yang secara bersamaan atau jumlah data yang banyak. Nah, kemudian kalau kita udah bikin tabel, kita udah isi, pasti kita pengen tahu dong tampilannya tabel kita setelah kita isi itu gimana sih caranya. Nah, caranya adalah dengan select bintang from nama tabel mahasiswa. Nah, ini. Jadi kalau tadi kita bikin tabel, terus kita lihat bentuk tabel kita atau struktur tabel kita, kemudian kita inputkan sebuah isi ke dalam tabel kita, kemudian kita lihat nih teman-teman isi dari tabel kita dengan cara select bintang from nama tabel. Seperti itu dari materi dasar ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi di sini kita akan belajar menginputkan data ke dalam tabel menggunakan perintah load data. Caranya kita harus punya file dulu nih teman-teman. Kita buat Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel. Nah, kemudian di sini kita isi nih teman-teman datanya. Misalkan tadi kan kita pilih nama sama umur nih. Misal kita tadi kan udah isi Nona, sudah isi Lala, umurnya 5. Terus kita isi Sisi, umurnya 20. Terus kita simpan filenya, simpan, terus kita save ya teman-teman.
Di sini misal aku nge-save-nya di local disk. Nah, kita browse dulu. Misal di local disk D, kita bikin new folder. Praktikum. Nah, terus di sini kita kasih namanya data. Terus di sini kita pilih tipenya adalah teks, yaitu txt. Itu ya teman-teman. Kemudian kita save. Lala umurnya 5 tahun dan isi umurnya 20 tahun. Kemudian gimana sih caranya buat di inputin ke tabel? Padahal kan kita bikinnya di Excel gitu kan. Kita inputnya di Excel. Bisa nggak sih masukin ke tabel lewat sel yang ada di Excel ini? Bisa teman-teman. Caranya adalah dengan load data local in file d slash data.txt untuk tabel mahasiswa. Terus kita enter. Jadi untuk memasukkan data yang udah kita simpan tadi di file Excel itu dengan cara menggunakan load data. Caranya adalah dengan load data local in file. Terus ini adalah tempat di mana teman-teman nyimpan. Tadi kan aku nyimpannya di local disk D, folder praktikum dengan datanya adalah data.txt. Jangan lupa ya, datanya tuh .txt. Kemudian into table mahasiswa. Jadi dimasukkan ke dalam table mahasiswa. Nah, nih dia kan akan muncul adalah query OK, 2 row. Nah, kita cek ya, bener nggak sih, masuk nggak sih gitu. Nah, kita cek nih. Jadi kan kita udah ada nih, Lala 5 tahun, Cici 20 tahun. Masuk nih ke sini tadi. Nih. Nona kan tadi kita masukin yang di awal. Terus di sini ada Lala 5 tahun dan Cici 20 tahun. Bener. Nah, kemudian selain itu nih teman-teman, kita juga bisa melihat tabel apa aja sih yang ada di database kita. Bisa nih kita cek. Caranya dengan show tables. Nah, ingat ya teman-teman, untuk melihat show tables ini, teman-teman harus berada di database yang teman-teman ingin lihat tabelnya itu di mana. Jadi jangan sampai kebalik database. Jangan sampai salah database gitu. Kemudian kita juga bisa lihat yang terakhir itu membuat menghapus database. Jadi kalau kita bisa buat, kita juga harus bisa menghapusnya. Cara menghapusnya simple sih, cuma drop table nama database. Nama tabel. Jadi kalau kita bisa menghapus bisa membuat tabel, kita juga bisa membuat berarti kita bisa menghapus tabel. Jadi kalau tadi buat tabel, create tabel nama tabel, kalau menghapus tabel, drop table nama tabel. Nah, ini kita hapus ya. Nih, jadi dia akan seperti ini ya teman-teman. Nih, kita cek lagi, kita show table lagi. Masih ada nggak sih tabelnya di database kita? Nah, empty set. Jadi ketika tadi kan kita punya tabel, terus kita hapus. Nah, ketika kita cek lagi, dia akan empty set, artinya kosong. Itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau tanya, gimana sih Kak cara hapus database? Sama, kalau hapus database juga sama. Drop database mahasiswa. Jadi, drop database praktikum BD gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak jauh beda sih. Nah, itu ya. Jadi untuk
sederhananya, contoh sederhana yang aku sampaikan hari ini cukup segitu. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan mencobanya, karena nanti ini akan teman-teman gunain ke depannya. Jadi jangan sampai teman-teman kebalik ataupun belum paham kayak gitu. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman.